Halo Sobat Moto, selamat datang di Avi Moto TV. Masih barengan saya, Abay Gunawan. Nah, spesial banget teman-teman. Hari ini saya lagi ada di dealer Royal Enfield Bandung. Ini dia dealernya nih. Gede banget ya. Ini ada di Jalan Muhammad Toha, teman-teman. Nanti saya langsung cantumin alamat lengkapnya dan kontak person atau nomor dari dealer ini. Biar kalian kalau misalkan pengen lihat-lihat atau beli bisa langsung hubungi dealer Royal Enfield Bandung. Nah, hari ini saya mau nge-review salah satu motor baru dari Royal Enfield, teman-teman, yaitu Royal Enfield Classic 350. Seperti apa motornya? Kita langsung aja cek. Nah, ini dia teman-teman, Royal Enfield Bandung ya. Ini dia dealernya baru buka beberapa bulan yang lalu. Jadi di Bandung ini baru banget, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen berisik ya. Kalau pengen kesini itu bisa dari perempatan Muhammad Toha sana, teman-teman tuh ya. Kalau yang ke kiri itu adalah ke Ciato ya, ke kanan juga sama ke Ciato atau ke Kebun Kelapa. Ini tinggal lurus aja teman-teman dan lihat langsung ke kiri. Ini dia langsung teman-teman bisa nemuin dealer Royal Enfield Bandung. Nah, motornya udah disiapin tuh di depan. Ini dia yang bakalan saya review, yaitu Royal Enfield Classic 350. Nah, ini dia teman-teman motornya, Royal Enfield Classic 350. Kebetulan ini adalah unit test ride ya. Cuman kebetulan saya nggak bawa alat-alat test ride-nya, jadi mungkin ke depan saya bakal test ride untuk Royal Enfield 350 ini. Nah, untuk Royal Enfield 350 ini dia mengalami beberapa upgrade teman-teman ya, terutama di mesin. Tapi sebelum di mesin kita lihat dulu fisiknya seperti apa di bagian depan nih. Nah, untuk bagian depannya teman-teman ini memang klasik banget ya, namanya udah klasik. RE Classic 350 ini tidak melepaskan atau tidak meninggalkan khasnya dari zaman dulu, zaman perang. Jadi ini kayak motor perang ya. Makanya saya pilih motor yang warna hijau ini teman-teman, karena memang dari dulu nih awalnya tuh memang motor Royal Enfield Classic itu ya bentukannya seperti ini dari dulu teman-teman. Mulai dari depan nih, di sini ada lampu headlamp ya. Headlampnya itu masih multi reflektor, bohlam biasa. Karena apa? Karena memang Royal Enfield pengen mempertahankan keklasikannya teman-teman. Dan ini sebetulnya adalah lampu teman-teman ya. Dia lampu kota atau lampu DRL lah kalau sekarang. Ini kalau dinyalain ya, ini warnanya kuning, masih pakai bohlam biasa teman-teman. Ini lampunya ada dua ya, walaupun mikanya sebetulnya agak sedikit hitam, tapi ini sebetulnya kalau dinyalain ini kayak kuning gitu teman-teman. Ini untuk lampu depannya, di sini ada emblem ya, atau dibungkus ditutup sama logo Royal Enfield. Ini keren banget, kayaknya kesannya mewah banget teman-teman. Nah, untuk perbedaannya di sini ada lampu sennya nih. Dia lampu sennya bulat ya, lebih lebih baru dibanding dengan yang Royal Enfield 350 sebelumnya. Ini dia lampunya masih sama teman-teman, dia masih pakai lampu bohlam biasa. Terus di bagian bawahnya juga dia untuk shockbreakernya, dia masih shockbreaker biasa teman-teman ya. Tapi ini gede banget loh shockbreakernya. Ini bungkus shockbreakernya dan ini untuk as dari shockbreakernya ini gede banget teman-teman. Apalagi kalau lihat dari cakramnya teman-teman, dia cakramnya lumayan cukup besar, mungkin ini sekitar 300 mili ya mungkin ya. Dan ini dia udah pakai rem dari anak buahnya, anak perusahaannya Brembo, yaitu By-Brake. Karena ini ciri khas India banget teman-teman, dan motor ini juga dirakitnya di India. Nah, ini ada speed sensornya karena dia udah pakai rem ABS. Pelek itu pakai pelek rim biasa, dia pakai pelek jari-jari, tapi jari-jarinya itu dia pakai warna hitam, mirip dengan motor Vega saya tuh, yang itu tuh ya. Hitamnya hitam doff dengan jari-jari warna chrome atau warna silver ya, silver metal teman-teman. Untuk ukuran ban depan dia pakai 100/90 ring 19. Jadi ini ban depannya itu ring 19, profil bannya 100/90. Cukup lumayan lebar, tapi lebih tinggi dibanding motor-motor biasanya. Kalau misalkan 100/80 ya, tapi ini dia 100/90 karena profilnya biar lebih tinggi. Ini spakbornya, nah ini nih ya, ini bukan kaleng-kaleng teman-teman, jadi nggak cocok buat yang kaum menang mending ya. Ini dia udah pakai besi, jadi ini kuat banget teman-teman. Dan warnanya juga nih, ini warnanya keren banget karena dia pakai warna hijau army yang doff. Kita beralih ke bagian pinggir teman-teman. Sebelum masuk ke sini, kita ke atas dulu ya.
Nah, ini dia nih yang baru teman-teman nih. Nah, kalau awalnya kan nggak ada digital-digitalan ya kalau di Royal Enfield Classic yang sebelumnya. Tapi di sini ini udah pakai layar digital teman-teman. Di layar digital ini ada beberapa instrumen cluster ya. Indikator bensinnya udah ada odonya juga di sini berbentuk digital. Dan untuk yang analognya ini untuk speed meternya atau kecepatan kilometernya ini udah pakai analog sampai 160 km per jam. Dan kalau ini itu adalah mil per awal teman-teman ya. Kalau ini dia kilometer per jam. Nah, kalau teman-teman lihat di samping kanan ini dia ini ada logo Royal Enfield ya. Karena kalau di India ini kalau tidak salah ada opsi untuk trip meter, bukan trip meter apa ya namanya. Jadi untuk penunjuk arah teman-teman, trip indikator. Jadi di sini ada layar TFT yang berwarna untuk menunjukkan arah GPS misalkan ke kiri, ke kanan. Nanti ada videonya ya, saya lihatin ya. Ke kiri, ke kanan. Kalau di India itu ada untuk opsi pemilihan penambahan layar TFT, tapi kalau di Indonesia kebetulan opsi itu tidak ada. Nah, ini kuncinya teman-teman lucu ya, kuncinya kayak kunci zaman mobil, kayak kunci mobil loh, kayak kunci mobil gede banget nih untuk rumah dari kuncinya. Kita lihat nanti kalau dinyalain seperti apa suaranya. Ini karena ini suaranya keren banget teman-teman. Nah, beralih ke stang, ini ciri khas banget sama Royal Enfield ya. Kayak kemarin yang saya review itu adalah Royal Enfield Hunter 350, tapi ini masih virtual review. Mungkin kemungkinan beberapa bulan lagi akan masuk ke Indonesia teman-teman. Di sini dia ada untuk pas ya, jadi pas beamnya itu dia berbentuk bulat teman-teman tombolnya. Kalau yang Jepang kan kayak kotak-kotak itu ya, tapi kalau ya Royal Enfield ini khasnya bulat. Jadi kalau pas beam, nah ke kanan. Kalau mau langsung lampu panjang, lampu pendek, ini teman-teman. Ini lampu panjang, ini lampu pendek. Bagian depan kita lihat ya. Ini apa? Saya penasaran. Oh, ini dia untuk ngerubah informasi dari layar digital yang ada di sini teman-teman. Mungkin trip A, trip B gitu ya, bisa dirubah. Di layar ini adalah perubahannya untuk, dan layar ini informasinya bisa diubah-ubah dari tombol yang di depan stang ini teman-teman nih. Jadi ini bukan dim ya, dimnya ada di sini. Gitu teman-teman. Nah, di bagian bawahnya ini ada untuk lampu sen kiri kanan teman-teman. Ini enak banget, clicky banget ya. Terus build quality-nya juga bagus teman-teman. Dan di bawah ini ada klakson. Ini tombol klaksonnya solid banget ya, keras dan solid banget, keren. Ini untuk stangnya teman-teman, karena memang stangnya ini dia bentuknya kayak untuk motor apa ya, motor cruiser gitu ya. Jadi ini dia lebih tinggi dan dia agak ditekuk ke sebelah dada teman-teman. Jadi dia lebih agak sedikit mendekat ke belakang. Jadi ini pasti enak banget nih stangnya untuk posisi riding yang mungkin tingginya sekitar 165, 170. Ini pasti enak banget untuk posisi riding dari Royal Enfield Classic 350. Nah, di bagian kanan, ini bagian kanannya sama teman-teman. Ini ada untuk engine cut off ya. Ini untuk engine cut off-nya, ini untuk on, dan ini untuk starter. Jadi kalau misalkan pengen starter, harus posisinya ada di sebelah sini dulu. Tapi kalau posisi di sini ini untuk mematikan mesin teman-teman. Nah, ini dia ada lampu hazardnya. Ini yang terbaru ya, dia ada lampu hazardnya. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen touring nih sama pemilik Royal Enfield, ini bisa pakai lampu hazard. Tapi harus menggunakan lampu hazard sesuai dengan kebutuhan tempat dan kejadiannya ya. Karena tidak boleh sembarang untuk menyalakan lampu hazard. Nah, ini untuk spionnya teman-teman sama ya. Dari lampu semuanya membulat sampai spionnya juga membulat. Biar satu nada dengan konsepnya, yaitu adalah klasik. Nah, ini tangki bensinnya, ini gede banget loh teman-teman ya. Nanti untuk spesifikasi tangki bensin, mesin dan sebagainya saya tampilkan langsung di layar, biar teman-teman bisa langsung pause, bisa lihat detailnya seperti apa. Nah, ini untuk tangki bensinnya teman-teman gede banget ya. Dia lebar, terus tapi agak sedikit tipis teman-teman. Kalau dari atas ini dia lebar. Jadi kalau misalnya teman-teman duduk di kursi ini nih, di jok ini, terus riding, kira-kira pemandangannya akan seperti ini teman-teman. Wih, keren ya. Ini gagah banget lah kalau udah di motor Royal Enfield terus ke jalan, pasti jadi pusat perhatian teman-teman. Karena memang motornya ikonik banget dan unik banget. Kita di bagian samping teman-teman, kita lihat. Ini untuk bagian sampingnya. Ini tangkinya tadi lebar ya, tapi dia agak sedikit pendek justru ya. Dia pendek tapi lebar. Cuman memang ini tangkinya, wow, ini bukan kaleng-kaleng teman-teman. Beda lah dengan motor-motor yang ada di pasaran ya. Ini tebel banget teman-teman untuk platnya. Ini ada seolah-olah apa ya, nomor seri militer gitu ya. Padahal ini Royal Enfield Classic sebetulnya. Tapi ini seolah-olah
nomor seri militer, jadi lebih biar terkesan motor perangnya tuh ada. Nah ini yang baru teman-teman di mesin. Ini mesin Royal Enfield 350 ini sama banget sama Royal Enfield yang Meteor ya, Meteor 350. Jadi dia getarannya sudah tidak ada lagi, lebih ke apa ya? Lebih halus karena ada balancernya teman-teman. Di sini udah pakai balancer, jadi si mesin itu lebih halus dibanding dengan Royal Enfield yang sebelumnya ya, 350 yang sebelumnya. Karena mesin ini satu basis atau sama banget sama yang Meteor 350, dan mesin ini juga dia dipakai ke Royal Enfield Hunter 350 yang sudah di launching di Thailand kemarin atau Vietnam lupa. Nah itu juga sama teman-teman, masih pakai mesin yang ini. Nah enaknya ini dia mesinnya lebih halus, tidak getar-getar kan. Kalau yang kemarin katanya getar sampai tangan ya. Tapi kalau ini getarannya udah diperhalus dan bisa dibilang sangat minim banget untuk getarannya. Untuk tenaganya masih sama dengan Royal Enfield Meteor 350. Saya langsung cantumin di video teman-teman. Nah ini untuk mesinnya kita lihat ya. Suaranya itu kayak helikopter teman-teman, dep gitu ya. Itu ciri khas dari Royal Enfield sejak pertama muncul. Bahkan dari bentuk mesinnya juga kelihatan ya, Royal Enfield itu udah kelihatan lah. Pas kita mesin, wah ini udah nih Royal Enfield. Ini ciri khas dari Royal Enfield. Kita lihat keliling bagian kirinya teman-teman. Bagian kanan sorry. Untuk bagian kanannya ya sama ya sama yang bagian kiri. Ini ada businya. Bagian kanan teman-teman ini untuk knalpotnya tuh lihat gede banget ya. Ini lehernya sampai ke belakang tuh gede banget. Kita lihat langsung bagian belakangnya teman-teman. Nah teman-teman, ini untuk desain belakangnya atau tampilan belakangnya kayak gini teman-teman. Dia memang nggak banyak berubah, tapi perubahannya tuh ada di lampunya saja. Kalau lampunya kan biasanya yang sebelumnya itu berbentuk kayak apa ya, kayak setengah elips gitu ya teman-teman ya. Nah, tapi kalau sekarang dia semuanya membulat teman-teman, mirip banget sama yang Meteor 350. Di sini juga dia covernya hitam. Kalau yang awalnya kan nempel di sini ya, agak sedikit pendek gitu. Tapi kalau sekarang ini dia lebih menjorok keluar teman-teman, warnanya hitam. Dan untuk lampu remnya juga dia masih pakai lampu bohlam biasa. Untuk lampu sennya juga sama, masih bohlam biasa. Jadi dari depan ya, lampu depan, sen depan sampai lampu rem belakang, sen belakang, itu semuanya membulat, sampai ke desain keseluruhannya juga memang membulat. Itulah khasnya dari Royal Enfield Classic 350. Bahkan yang 500 juga sama teman-teman. Nah untuk desain belakangnya ini teman-teman, dia masih pakai shockbreaker spring ya, double spring, kanan kiri juga masih sama. Ini untuk armnya dia besi teman-teman. Ini besi terus berbentuk elips agak membulat gitu teman-teman ya. Ini kuat banget karena memang besi. Ini untuk gearnya memang agak sedikit besar karena memang dia untuk mengejar tenaga di awal teman-teman. Nah ini untuk bannya, dia bannya pakai 120/80 ring 18. Betul, jadi dia ban depan sama ban belakangnya itu bisa dibilang belang ya. Depan 19 dan belakang dia pakai ring 18. Untuk remnya nih, nah untuk rem belakangnya dia pasti pakai Brake. Itu adalah anak perusahaannya dari Brembo, karena khas India rata-rata memang pakai Brake teman-teman. Dia untuk ring atau piringan cakramnya lumayan cukup besar ya. Ini tergolong besar sih kalau untuk ban yang ring 18 ini cukup besar. Terus ini knalpot yang unik ya teman-teman. Dia knalpotnya memang karena ciri khasnya Royal Enfield ya. Knalpotnya ini dia lebih kayak senjata ya, senjata laras panjang zaman dulu teman-teman, yang di Perang Dunia Kedua tuh. Karena memang motor ini dulunya itu adalah motor perang ya bisa dibilang ya. Ini knalpotnya agak panjang teman-teman karena untuk menyesuaikan regulasi suaranya biar nggak terlalu berisik. Tapi tenang, Royal Enfield 350 ini khasnya tetap ada. Suaranya tuh masih dep gitu ya. Nanti kita coba dengar suaranya. Nah ini untuk joknya. Ini joknya kebetulan yang versi 2 jok ya. Jadi ada boncengers, ada juga yang rider. Tapi teman-teman bisa request kalau misalkan pengen joknya yang ada springnya, terus dia joknya satu juga bisa teman-teman. Jadi ini masih bisa fleksibel. Nah ini kalau yang satu kayak gini teman-teman nih. Nah ini ya, kalau yang satu tuh kayak gini, dia joknya satu. Tapi kalau yang ini kebetulan memang joknya yang pakai yang 2. Ini lumayan cukup empuk dan kulitnya ini premium banget teman-teman. Tuh ya, dia premium banget. Jadi bukan kulit jok biasa lah. Ini kulit joknya tuh memang premium banget. Terus ini lumayan cukup empuk untuk motor sekelas ini teman-teman. Tuh, wih enak banget nih kalau dijedukin ya. Ini empuk banget dan bentuknya sama-sama klasik dan tidak berubah sedikit pun dari Royal Enfield yang sebelumnya. Saya mau kelilingin dulu nih. Nah ini untuk bagian kirinya teman-teman.
Ini untuk stepnya ya, jadi dia stepnya memang dari karet, dan untuk operan giginya atau shifternya hanya di bagian depan saja. Untuk standarnya dia terbuat dari krom malah ya, dibanding dengan yang lain tuh beda. Ini untuk bagian kirinya teman-teman, kita kelilingin. Dan ini untuk bagian depannya. Ayo dinikmati dulu teman-teman, mudah-mudahan teman-teman bisa beli ya, dan langsung bisa beli langsung ke Royal Enfield Bandung. Ini untuk bagian kanannya, keren ya. Nah ini untuk pedal remnya, ini dia bisa dilipat teman-teman ya, tuh dia bisa lipat, sama juga yang belakang juga bisa dilipat tentunya ya. Nah bagi yang teman-teman yang pengen tahu suaranya seperti apa, kita langsung cek suaranya seperti apa. Nah ini nih dia ya, ada kuncinya, kita nyalain teman-teman. Nah ini dia teman-teman ya, di sini ternyata banyak indikatornya, ada indikator eco, ada odo, di sini juga ada untuk bensinnya, dan ini dia udah 33.475. Jadi ini masih 3.000-an teman-teman, masih cukup ini ya, cukup. Jadi ini masih cukup kecil untuk odonya, karena ini memang ini motor test ride aja. Kita coba teman-teman nyalain motornya nih. Wah asik nih ya, kita nyalain. Nah ini dia teman-teman, kita langsung ke bagian belakang ya. Nah ini untuk suaranya teman-teman, suara dari knalpotnya seperti ini, khasnya dari motor Royal Enfield, dep gitu itu masih ada. Saya mau coba agak sedikit gas, tapi saya mic-nya agak bakalan taruh di belakang teman-teman ya. Tunggu dulu ya. Nah itu dia teman-teman ya, suaranya tuh khas banget ketika dilepas gas. Itu ada kayak tembak-tembakannya gitu, kita coba lagi ya. Nah kita coba lagi teman-teman. Nah itu dia teman-teman ya, ini khas Royal Enfield banget, karena ketika digas terus dilepas itu ada kayak suara tembak-tembaknya, itu memang lebih mencerihat. Itu kayak ada suara tembakannya itu yang bisa dibilang eargasm ya, kepuasan di telinga tuh enak banget lah kalau riding pakai Royal Enfield Classic ini. Nah kita dengerin suara mesinnya sekarang teman-teman. Nah ini dia suara mesinnya, dia lebih halus ya tentunya dibanding yang Royal Enfield sebelumnya. Hanya ada suara kelitik-kelitik dikit, itu wajar lah karena ini dia cc-nya 350. Jadi menurut saya ini memang lebih halus. Terus ketika saya gas juga teman-teman, nah ketika saya gas atau dilangsam kayak gini ya, ini getarannya bisa dibilang nggak ada loh teman-teman. Saya di kaki ya, coba ya, tuh getaran di kaki aja ini nggak terlalu terasa. Jadi udah kayak mirip-mirip motor 2,5, motor 150 cc, bahkan dengan motor Vega Air saya aja masih getaran Vega Air saya. Jadi menurut saya memang Royal Enfield 350 ini dengan mesin terbarunya ternyata getarannya terbukti lebih halus dibanding yang sebelumnya teman-teman. Oke teman-teman, itu dia sekilas atau review in-depth tour dari Royal Enfield 350. Gimana menurut kalian? Tertarik gak sama motornya? Kalau misalkan tertarik, teman-teman bisa langsung hubungi kontak yang ada di bawah ini, atau langsung datang ke Royal Enfield Bandung. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.